Aku lelah melatih formasi jimat. Bang! Tiba-tiba ada getaran, momentum alam spiritual gua tingkat 9 menyebar seketika. Hahaha! Melihat Xuan Chen, Nenek Wa tiba-tiba tersenyum. Dia yang awalnya sudah putus asa, sekarang harapan terlihat lagi di matanya. Master pembuat pil benar-benar luar biasa. Gumam Nenek Wa, dia tahu kekuatan Xuan Chen, yaitu alam spiritual gua tingkat 8. Jika hanya mengandalkan alam ini, sulit untuk menekan Yeyan, tetapi Xuan Chen memiliki kekuatan seperti ini di bawah pengaruh pil obat. Meskipun ramuan ini hanya bisa memberiku kekuatan alam spiritual gua tingkat 9 dalam waktu 7 menit, 7 menit sudah cukup untuk berurusan denganmu dan keluarga Ye. Menghadapi Yeyan dan keluarganya, Xuan Chen membeberkan semuanya. Bagi dia, memang kenapa jika keluarga Ye memiliki kekuatan yang mereka tunjukkan saat ini, dia bisa membantai semuanya sendirian. Pada saat ini, matanya menatap langsung pada Yeyan, kemudian dia melangkah menuju formasi perang guntur. Formasi itu bergemuruh dan bergetar ke segala arah. Namun, Xuan Chen tidak takut, bahkan mengabaikan guntur dan kilat ini dan langsung menyerbu Yeyan. Haha! Di halaman, orang-orang yang diajak oleh Xuan Chen tiba-tiba tertawa. Dalam formasi perang guntur, Yeyan mencibir. Kamu pikir hanya kamu yang memiliki pil obat? Wush! Pada saat ini, tas penyimpanan Yeyan berkilauan, kemudian pil obat muncul di tangannya. Pil obat ini dimurnikan oleh Yeyan sebelumnya dengan tujuan untuk mencegah kecelakaan. Meskipun tidak benar-benar meningkatkan alamnya, bisa membuatnya lebih kuat untuk sementara waktu. Dia menelannya secara langsung di hadapan Xuan Chen. Seketika, kekuatan murni dari pil obat menyebar, menempel di sekitar meridian dan tulangnya, membuat auranya lebih kuat. Kedahsyatan tubuhnya dan ditambah dengan mengendalikan formasi perang guntur ini, sudah cukup baginya untuk bersaing dengan praktisi alam spiritual gua tingkat 9. Pil obatmu hanya bisa bertahan selama 7 menit. Pil obat yang aku murnikan bisa bertahan 1 jam. Kata Yeyan. Apa? Xuan Chen menatap Yeyan dengan terkejut. Nenek Wa dan yang lainnya semakin pucat. Pil obat yang Yeyan murnikan sendiri? Bagaimana mungkin? Biarpun kamu adalah master jiwa, kamu hanya bisa fokus berlatih satu jenis. Kamu sudah berlatih formasi jimat, bagaimana mungkin bisa punya waktu untuk memurnikan pil obat? Xuan Chen menatap Yeyan dengan tidak percaya. Apa menurutmu bakat setiap orang selemah bakatmu? Aku lelah melatih formasi jimat, apa tidak boleh memurnikan pil? Lagi pula, apakah memurnikan pil begitu sulit? Teriak Yeyan. Glek! Xuan Chen menelan ludah dan berpikir betapa sulitnya ini. Namun, sebelum dia bisa berbicara, kekuatan Yeyan sudah menghantamnya. Meskipun pil obatnya bisa bertahan selama 7 menit, fisiknya tidak bisa. Dia hanya ingin menekan Xuan Chen, jadi dia tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan. Baam! Pada saat ini, guntur bergemuruh, guntur dan kilat setebal lengan menyambar lagi. Xuan Chen mengatupkan giginya erat-erat dan meledakkan semua kekuatan di tubuhnya, mengubahnya menjadi piringan batu dan menghantamnya ke arah guntur itu. Bam! 2 benda bertubrukan, bunyi yang memekakan telinga tiba-tiba terdengar, bahkan ada juga cahaya yang berkedip dan menyilaukan mata. Di luar pintu keluarga Ye, banyak praktisi terkejut. Ternyata pertempuran ini begitu sengit. Orang-orang keluarga Ye semuanya adalah pria langka. Kalau ingin membunuh mereka, mereka akan bertarung sampai mati. Meski begitu, keluarga Ye tetap saja tidak bisa mengubah nasib. Banyak orang mendesah. Di sebuah pavilion, praktisi sekte Jianling semakin mencibir, mereka menunggu kematian keluarga Ye. Adapun di pavilion lainnya, Chang Shang berdiri tegak dengan mata membara. Wali kota, surat dari Tuan Muda. Pada saat ini, seseorang datang dan menyerahkan surat kepada Chang Shang. Chang Shang mengangguk, lalu membukanya. Senyumnya semakin lebar setelah membacanya.
Anakku luar biasa. Wali kota, ada apa dengan Tuan Muda? Tanya seorang lelaki tua. 3 bulan yang lalu, putraku meninggalkan kota Changyun untuk pergi ke ibu kota. Bahkan di tempat yang penuh dengan jenius seperti itu, dia mengalahkan banyak jenius. Sekarang dia lulus penilaian Akademi Wanyan dan mendapat plakat giok biru. Chang Shang sangat bangga. Plakat giok biru! Lelaki tua dari kediaman wali kota juga tertawa. Berdasarkan bakat Tuan Muda, dia sebenarnya bisa menggunakan cara rekrutan internal. Hanya saja dengan penggunaan rekrutan internal, diperkirakan hanya akan mendapatkan plakat giok nila. Tuan Muda memiliki temperamen yang kuat dan ingin mencapai kemajuan yang lebih besar, jadi memilih untuk pergi. Sekarang beliau sudah lulus penilaian tingkat yang lebih tinggi dan mendapatkan plakat giok biru. Orang yang mendapatkan plakat biru hampir termasuk jenius kebanggaan tertinggi di akademi, sedangkan untuk plakat giok ungu yang terkuat, berapa banyak orang di seluruh kerajaan kita yang bisa mendapatkannya? Chang Shang tersenyum. Ya, Songo selalu seperti ini. Terlebih lagi, dia juga ingin memberi Chang Yang kuota rekrutan internal. Pada saat itu, Akademi Wanyan memang ingin menerima Chang Yang, tapi Yeyan yang menyebalkan itu. Akademi Wanyan hanya mengambil 1 atau 2 rekrutan internal dari kota Changyun. Namun, bila lulus dari ujian, banyak siswa yang bisa diterima. Awalnya, kediaman wali kota di kota Changyun bisa memasukkan 2 siswa ke Akademi Wanyan kali ini, Chang Song dan Chang Yang, tetapi sangat disayangkan Yeyan ternyata membunuh Chang Yang di upacara suci Changyun. Sekarang dia menatap keluarga Ye dan bergumam. Chang Yang, kamu seharusnya bisa melihat dari surga. Yeyan dan keluarga Ye akan dikuburkan bersamamu. Tepat ketika dia berkata seperti ini, cahaya di keluarga Ye menghilang dan wajah Zuan Chen menjadi pucat. Zuan Chen tidak menyangka bahwa Yeyan sebagai seorang praktisi alam pembentuk alkimia tingkat 9 akan dapat menggunakan fisik, formasi dan pil obatnya untuk menandinginya. Sungguh di luar imajinasinya. Bunuh! Sebelum dia bisa mengatur napas, Yeyan menyerang lagi, kilat menyambar dan niat membunuhnya menggebu-gebu. Hai MPH, memang kenapa kalau kamu memiliki formasi ini? Zuan Chen berkata dengan bangga. Aku sudah menjadi master pembuat pil selama bertahun-tahun, bagaimana mungkin tidak memiliki persiapan? Seusai mengatakannya, sinar spiritual melintas dan sebuah kapak muncul di tangannya. Kapak spiritual di tangannya membuat aura Zuan Chen sedikit lebih kuat. Senjata spiritual tingkat tinggi. Melihat kapak ini, Yeyan tidak panik sama sekali, melainkan tersenyum. Senjata spiritual tingkat tinggi kedua hari ini. Yeyan bergumam. Nenek Wa memiliki 1, sekarang Zuan Chen juga memiliki 1. Dengan 2 senjata spiritual tingkat tinggi ini, Yeyan memiliki harapan untuk menembus alam spiritual gua. Zuan Chen memegang kapak sambil mengerutkan kening. Kenapa Yeyan memiliki ekspresi seperti itu? Mengapa tidak takut? Hai MPH, tidak peduli apapun sikapmu, aku akan membunuhmu dengan 1 tebasan. Zuan Chen meraung. Hanya senjata spiritual tingkat tinggi. Siapa yang tidak memilikinya? Yeyan tertawa. Kemudian pedang Kaisar Langit tiba-tiba muncul dan dikendalikan oleh Yeyan, lalu jatuh langsung ke formasi perang guntur. Jurus pedang mematikan! Yeyan berteriak dalam hatinya. Dalam sekejap, guntur dan kilat berkumpul langsung ke pedang Kaisar Langit seperti raungan naga raksasa, kemudian menebas ke arah Zuan Chen dalam sekejap. Pedang ini tidak hanya berisi kekuatan seni bela diri tingkat suci, tetapi juga kekuatan sebuah formasi. Tebasan kapak. Zuan Chen juga meraung dan mengayunkan kapaknya untuk menebas. Bam! Pedang dan kapak bertabrakan seketika, kemudian ekspresi Zuan Chen berubah drastis. Bagaimana mungkin? Kekuatan yang terpancar dari pedang Kaisar Langit ternyata lebih kuat dari kapak spiritual di tangannya. Perlu diketahui bahwa kapak spiritual ini merupakan senjata spiritual tingkat atas bintang 6 yang agak mirip dengan senjata suci.
Mungkinkah pedang Kaisar Langit di tangan Yeyan merupakan senjata spiritual tingkat atas bintang 7 atau bahkan lebih kuat? Bagaimana Yeyan bisa memiliki harta seperti itu? Pedang ini! Nenek Wa bahkan lebih tercengang. Bukankah saat itu pedang ini sudah dihancurkan oleh Yun Feksu? Mengapa sekarang ia muncul dalam keadaan utuh dan sinar spiritualnya begitu kuat? Tidak ada yang tidak mungkin, hanya saja pengetahuanmu yang dangkal. Yeyan berteriak dan mengayunkan kapaknya. Bab 66, bangga hanya karena menjadi seorang master jiwa. Pengetahuanmu terlalu dangkal. Kalimat ini terus terngiang di telinga Xuan Chan, hingga membuatnya murka. Setinggi apa keberadaannya? Setua apa umurnya? Dia memiliki reputasi yang sangat luar biasa di kerajaan Wanyan. Tapi hari ini dia dipermalukan oleh pemuda berusia belasan tahun. Yang terpenting adalah dia tidak bisa menyangkalnya. Selain itu, dia juga tidak bisa mengalahkannya. Satu tusukan itu sudah menembus semua pertahanannya hingga langsung menusuk jantungnya. PVFT! Saat ini, Xuan Chan memuntahkan darah segar dengan wajah pucat pasi. Dia tidak menyangka akan mati di tangan seorang pemuda. Terlebih lagi, dia mati di tangan pemuda yang dihinanya dulu. Bam! Detik berikutnya, aura Xuan Chan menghilang, lalu tubuhnya langsung terjatuh ke tanah. Guru! Tuan Xuan Chan! Sudah mati! Semua praktisi yang dibawa oleh Xuan Chan benar-benar tercengang. Dalam kota Changyun, ternyata masih ada orang yang bisa membunuh Xuan Chan selain Chang Shang. Saat ini, mereka melihat Yeyan dengan sorot mata yang dipenuhi dengan rasa takut. Semangat bertarung mereka pun melemah dengan seketika. Bahkan mereka berniat untuk melarikan diri. Akan tetapi, orang-orang kediaman Ye sudah menutup pintu utama. Meskipun memiliki kemampuan tinggi, tetap akan sulit bagi mereka untuk meninggalkan tempat itu. Sebelum mereka sempat bereaksi, Yeyan sudah kembali memerintah. Bunuh! Baam! Terdengar suara gemuruh kilat guntur yang seakan bisa melenyapkan semuanya. Seketika, serangan itu langsung menyapu ke arah mereka, terutama para praktisi alam spiritual gua tingkat 8 yang langsung terbunuh di bawah suara gemuruh guntur itu. Dua praktisi alam spiritual gua tingkat 7 juga demikian, mereka mati dengan 2 bolong sebesar lengan tangan di tubuhnya. Saat ini, Yeyan menghela napas panjang. Kekuatan tubuhnya telah terkuras hingga aura di tubuhnya pun ikut melemah. Namun, selanjutnya dia sudah tidak perlu bertindak lagi. Yeyan melihat ke arah Ye Long dan yang lain sambil berkata dengan suara dingin. Bunuh semuanya, jangan tersisa satu pun. Bang! Saat ini, halaman kediamannya menjadi tempat pembantaian. Namun, hanya keluarga Ye lah yang membantai orang-orang dari Xuan Chan. Tidak lama kemudian, semua orang itu sudah tidak bernyawa. Setelah itu, Ye Long dan yang lain mulai membersihkan area itu, lalu mengambil semua tas penyimpanan mereka. Mungkin karena mereka tidak mengira akan mati, sehingga ada banyak barang berharga yang tersimpan di dalam tas penyimpanan mereka. Saat ini, Yeyan juga melihat ke arah Nenek Wa. Melihat sorot mata Yeyan, Nenek Wa benar-benar merasa ketakutan. Yeyan, kamu tidak boleh membunuhku. Kalau kamu membunuhku, Fayu dan Feksu pasti tidak akan mengampunimu. Ucap Nenek Wa. Saat ini, dia hanya ingin dirinya bisa tetap hidup. Bahkan mereka mengampuniku sekalipun, aku juga tidak akan mengampuni mereka. Ucap Yeyan. Pembatalan pernikahan kala itu, Yun Feksu telah menginjak-injak kehormatan keluarga Ye. Jika bukan karena nama Ye Xiaotian tertulis di prasasti suci Changyun, mungkin keluarga Ye sekarang sudah tiada. Hanya karena Yun Feksu memiliki tubuh suci dan sudah menjadi orang suci serta masuk sekte Yun Chao. Jadi, dia bisa menggunakan kekuatannya untuk menindas orang. Bagaimana mungkin Yeyan melepaskan wanita seperti itu? Kamu! Kata Nenek Wa. Namun, dia langsung tertawa sinis. Kalau keluarga Yun menerima kabar kematianku,
Mereka pasti akan murka dan membantai seluruh keluarga Ye. Bahkan dengan kultivasimu yang sekarang pun, kamu juga tidak akan mampu bertarung dengan keluarga Yun. Sekarang mungkin tidak bisa, tapi kalau keluarga Ye tidak keluar dari kota ini, keluarga Yun juga tidak bisa berbuat apa-apa, bukan? Cukup memberi aku waktu 1 hingga 2 tahun. Jangankan keluarga Yun, bahkan Yun Feksu hingga seluruh sekta Yun Chao juga bukan tandinganku lagi. Ujar Yeyan dengan sorot mata yang terlihat sangat angkuh. Sampai hari ini, aku sudah tidak menjadikan Yun Feksu sebagai lawanku lagi. Masih tetap kalimat yang dulu, bahkan Yun Feiyu dan Yun Feksu pun tidak pantas untuk membawakan sepatuku. Suara Yan berkumandang di lokasi yang membuat tubuh Nenek Wa bergemetaran. Setelah itu, Nenek Wa melihat Yeyan langsung mengangkat pedang Kaisar Langit di tangannya, lalu menebas ke arah kepala Nenek Wa. Hais! Saat ini, semua ini hanya tersisa helaan napas. Dengan tubuh dan kekuatan jiwa Yeyan yang sehebat ini, jika dulu tidak membatalkan pernikahan, maka Feiyu lah yang beruntung bisa menikahi Yeyan. Namun, sungguh disayangkan sampai detik ini, Yun Feiyu masih tidak tahu apa yang telah dia lewatkan. PVT. Detik selanjutnya, kelapa Nenek Wa langsung terpenggal. Pertarungan akhirnya terselesaikan. Buang keluar kepala nenek tua dan Xuanchan serta semua mayat itu. Jangan sampai mengotori halaman kediaman Ye. Perintah Yeyan. Hahaha, memang seharusnya begitu. Yelong dan yang lain terbahak-bahak. Setelah itu, mereka langsung mengangkat mayat, lalu mencengkram kepala Nenek Wa dan Xuanchan. Kemudian, berjalan keluar dari kediaman Ye. Saat ini, banyak praktisi yang berdiri di luar kediaman Ye dengan ekspresi serius. Pertarungan sudah berakhir? Sudah tidak terdengar suara, sepertinya pertarungan sudah selesai. Hanya dalam waktu 15 menit, terlalu cepat, bukan? Kamu tidak melihat kekuatan Xuanchan dan Nenek Wa? Bagaimana mungkin keluarga Ye mampu melawan mereka? Semua orang menggelengkan kepala mereka. Setelah mendengar perkataan itu, tidak peduli sekte Jianling ataupun Changshan yang berada di pavilion itu langsung tersenyum pelan. Krak! Saat ini, pintu utama kediaman Ye akhirnya terbuka. Sepertinya Xuanchan dan yang lain sudah mau pergi. Banyak orang yang berbisik sambil melihat ke arah pintu kediaman Ye. Mungkin kepala Yeyan akan segera tergantung di gerbang kota. Namun, setelah itu, ekspresi mereka seketika langsung berubah. Orang yang keluar dari kediaman Ye adalah Yeyan, Yelong dan yang lain. Beruntung sudah mengunci pintu kediaman. Kalau tidak, orang-orang ini pasti sudah melarikan diri. Benar. Tidak tahu apa yang mereka pikirkan, hanya kekuatan seperti itu juga berani datang ke kediaman Ye. Dia bangga dan juga merasa dirinya sangat hebat hanya karena menjadi seorang master jiwa. Sebenarnya benar-benar tidak tahu diri. Yelong, Yehu dan yang lain masih berbincang sambil tertawa. Namun, setelah mendengarnya, semua orang terpaku bagaikan batu. Keluarga Ye, apa yang sudah terjadi? Glek! Hingga ada orang yang menelan air ludah dengan ekspresi yang sangat kacau. Ekspresi para praktisi sekte Jianling dan Changshan sangat tidak enak dipandang. Keluarga Ye masih hidup. Mereka semua baik-baik saja? Yelong, Yeho, Yeyan dan yang lain tidak cedera sedikit pun? Sungguh bagaikan keajaiban. Saat semua orang masih kebingungan, seorang pengurus kediaman Ye langsung mengeluarkan sebuah kereta kayu. Kemudian, anggota keluarga Ye langsung mengangkat dan meletakkan semua mayat di atas kereta. Ye Bao juga melemparkan kepala Nenek Wa dan Xuanchan ke atas kereta. Mereka semua sudah mati. Nenek Wa dan Xuanchan juga sudah mati. Bukankah kemampuan Xuanchan berada di alam spiritual gua tingkat 8? Saat ini, orang-orang di sekitar tercengang. Apakah kediaman Ye adalah sarang harimau? Kenapa mereka semua bisa mati? Bawa keluar dan buang ke tempat penguburan massal. Sesungguhnya, orang-orang ini sangat kasihan. Mereka jauh-jauh datang dari kota Shuyuan dan juga ibu kota kerajaan hanya untuk mengantar nyawa ke kota Changyun.
Yelong sedikit tidak bisa berkata-kata. Yehu juga berkata, "Benar. Mereka datang jauh-jauh untuk mengantar nyawa, orang-orang seperti ini sudah tidak banyak lagi." Yebao juga berkata pada pengurus kediaman Ye, "Karena mereka tidak mudah, maka jangan mengubur mayatnya, gantung kepala mereka di atas pohon dan lebih baik untuk menuliskan nama agar bisa dilihat oleh yang lain. Setidaknya, mereka masih bisa meninggalkan nama ketika sudah mati, bukan? Tidak baik kalau kita tidak meninggalkan nama untuk mereka yang telah datang untuk mengantar nyawa, kan? Baik." Pengurus kediaman Ye segera menganggukkan kepalanya. "Bam!" Melihat situasi dan juga mendengar ucapan mereka itu, Changshan yang berada di pavilion murka, hingga dia terus-menerus memelototi Weiyan. Sementara saat ini, Yeyan juga melihat ke arahnya. Bab 67, tidak mudah jauh-jauh datang mengantar nyawa, tinggalkanlah nama untuknya. Saat ini, ekspresi orang-orang yang menonton di luar kediaman Ye terlihat sangat terkejut. Setelah membunuh mereka, keluarga Ye masih ingin meninggalkan nama dan menggantung mayat mereka di atas pohon. "Siapapun boleh disinggung terkecuali keluarga Ye. Sungguh sadis," gumam orang-orang. Namun, saat ini tatapan mereka tertuju pada Yeyan, lalu mereka mengikuti pandangan Yeyan ke arah Changshan yang berada di atas pavilion. Siapapun bisa melihat sorot mata Changshan dipenuhi dengan niat membunuh. Sementara itu, Yeyan juga melihat balik dengan ekspresi yang tidak berubah pada master alam spiritual jiwa itu. Saat ini, Changshan membuka mulutnya. "Keluarga Ye jangan berbahagia terlalu awal." Setelah mendengar ucapannya, orang-orang pun tercengang. Apakah dia sudah tidak memperlihatkan sikap baik pada mereka lagi? "Kalimat ini juga aku berikan untukmu," ucap Yeyan. "Wali kota adalah dalang dari semua ini. Cepat atau lambat Yeyan akan menagih hutang ini." "Haha!" Changshan tertawa, lalu membalikkan badan dan meninggalkan tempat itu. Ada banyak orang yang tercengang. Bahkan, Yeyan berani berbicara seperti itu pada wali kota. Sekarang, waktu sudah berlalu. Kekuatan prasasti suci Changyun kembali melindungi keluarga Ye. Oleh karena itu, meskipun Changshan adalah seorang wali kota, dia juga tidak bisa berbuat apa-apa pada keluarga Ye, bukan? Banyak orang yang bergumam. Bahkan ingin bertindak pun, dia harus menunggu hingga tahun depan. Pemikiranmu terlalu polos. Saat ini, seorang orang tua menggelengkan kepalanya. Beberapa tahun ini, wali kota Changyun sudah berganti beberapa generasi. Kalau sebelumnya wali kota bukan hanya tidak memusuhi keluarga yang tertulis di prasasti suci Changyun, tapi juga bersahabat dengan mereka. Tetapi, untuk wali kota generasi ini, kalau kamu menyinggungnya, maka akhir hidupmu akan sangat menyedihkan. Hari ini dia sudah bermusuhan dengan keluarga Ye. Jadi kediaman wali kota pasti akan mencari kesempatan untuk melenyapkan keluarga Ye. Meskipun prasasti suci Changyun sangat berguna, kalian jangan lupa leluhur siapa yang mendirikan prasasti suci itu. Saat orang tua ini selesai berbicara, orang lain juga menghela napas pelan. Selama bertahun-tahun ini, mereka sangat jelas dengan sifat Changshan yang suka membalas dendam. Saat ini, di dalam pavilion, Changshan menyipitkan matanya yang dipenuhi dengan niat membunuh. Orang tua di sisi Changshan berkata, "Wali kota jangan marah. Orang seperti Yeyan tidak perlu dipedulikan. Saat ini, dia hanya sedang beruntung. Semua ini mungkin karena Yelong kebetulan mencapai alam spiritual gua tingkat 8. Meskipun jarak mereka jauh, orang tua itu juga bisa merasakan aura Yelong. Bahkan seperti itu pun, dia juga tidak bisa membunuh Xuan Chan dan yang lain dalam waktu sesingkat ini. Meski orang itu adalah aku sekalipun, juga tidak bisa secepat itu, bukan?" Changshan mengernyitkan alisnya. "Wali kota, kalau begitu apakah keluarga yang memiliki master alam spiritual jiwa?" Orang tua itu tercengang. "Tidak mungkin." Changshan menggelengkan kepalanya. "Kalau benar begitu, bagaimana mungkin sebelumnya keluarga Ye masih menerima penindasan dari keluarga Qi dan keluarga Feng? Sepertinya Ye Xiaotian telah mewariskan sesuatu.
sehingga mereka berani pergi ke kediaman Qi dan kediaman Feng, tapi mereka tidak berani datang ke kediaman wali kota. Hal ini berarti barang berharga itu berada di dalam kediaman Ye. Orang tua itu juga menganggukkan kepalanya. Semuanya hanya bisa dijelaskan seperti itu. Tidak mungkin Ye Yan yang membunuh Xuan Chan, bukan? Hal ini benar-benar konyol. Tapi, kalau dibandingkan dengan kediaman wali kota, sekecil apa kekuatan mereka? Hanya saja, sebelum mengetahui semua ini, kita tidak boleh menyerang keluarga Ye di dalam kediaman Ye. Tapi, kalau mereka keluar dari kediaman Ye, bahkan, prasasti suci Changyun pun tidak bisa melindungi mereka. Ekspresi Chang Shang sangat dingin dengan dipenuhi niat untuk membunuh. Selain itu, seharusnya Ye Yan akan masuk ke Akademi Wanyan, kan? Aura Chang Shang terlihat dingin. Akademi Wanyan? Orang tua itu mengernyitkan alisnya. Seseorang melapor kalau beberapa waktu lalu dia melihat 2 orang memasuki kediaman Ye. Hari ini, wajah kedua orang itu juga telah dilukis. Mereka adalah Zhou Shan dan Zhou Yue. Ucap Chang Shang. Orang tua itu tahu jika Gou Shan dan Zhou Yue adalah anggota dari Akademi Wanyan. Mereka juga yang ingin merekrut Chang Yang. Chang Shang berkata, Chang Yang dibunuh oleh Ye Yan. Mungkin anggota Akademi Wanyan merasa Ye Yan lebih pantas mendapatkan kuota murid terpilih ini. Jadi, awasi Ye Yan dengan cermat. Dia pasti akan meninggalkan kota Changyun untuk pergi ke ibu kota kerajaan. Baik. Orang tua itu juga tersenyum sinis. Asalkan Ye Yan meninggalkan kediaman Ye dan juga kota Changyun, maka mereka yang akan menentukan hidup dan matinya. Sekarang dia mungkin hanya mencapai alam pembentukan alkimia tingkat 7. Kalau kamu yang membunuhnya, mungkin sedikit berlebihan. Tapi, dia adalah harapan bagi keluarga Ye. Kalau dia mati, maka apa bedanya anggota keluarga Ye dengan sampah? Ucap Chang Shang. Jika satu keluarga tidak memiliki master berkekuatan tinggi, maka yang paling menakutkan adalah orang berbakat di dalamnya. Wali kota, tenang saja, saya tidak memiliki kesibukan apapun. Ujar orang tua itu. Dengan demikian, Chang Shang pun merasa tenang. Saat ini, dalam kediaman Ye Yan sudah kembali ke kamarnya. Setelah pertarungan ini, selain kediaman wali kota, tidak ada yang berani menyinggung kediaman Ye di kota Changyun ini lagi. Kemampuan Chang Shang berada di alam spiritual jiwa. Hal ini memang membuatnya pusing, tapi Ye Yan juga langsung tersenyum. Fang Ling juga merupakan praktisi alam spiritual jiwa. Jika tiba saat itu, dia bisa meminta Fang Ling datang ke sini. Hanya saja, aset kediaman wali kota sangatlah banyak, termasuk kekuatan suci yang ditinggalkan oleh Changyun. Sebelum yakin bisa menang, Ye Yan tidak akan berani menyerang kediaman wali kota. Namun, Ye Yan juga tidak terburu-buru. Jika Chang Shang memiliki rencana untuk melawan keluarga Ye, maka hari ini dia akan langsung bertindak. Mungkin karena prasasti suci Changyun, tapi dia lebih merasa takut. Dia takut ayah mewariskan sesuatu. Gumam Ye Yan. Bagaimana mungkin keluarga yang mengandalkan Ye Long yang hanya praktisi alam spiritual gua tingkat 8 bisa membunuh Xuan Chan? Hanya saja, siapa yang bisa mengira Ye Yan yang melakukan semua itu? Harus memperkuat diri sendiri dengan cepat. Gumam Ye Yan. Seketika, dia mengeluarkan 2 senjata spiritual tingkat atas, lalu menjalankan mantra pedang langit. Kemudian, sebuah kekuatan pengisap dahsyat keluar dari dalam tubuhnya dan langsung mengarah pada senjata spiritual tingkat atas Nenek Ua. Ber! Senjata spiritual masuk ke dalam tubuh, seketika Ye Yan mengerahkan sebuah kekuatan untuk menekannya. Kemudian, dia langsung mengaktifkan mantra pedang langit, lalu kekuatan spiritual yang sangat murni itu meluap dan Ye Yan mengontrol kekuatan itu untuk masuk ke dalam pil emas melalui meridiannya. Dengan demikian, kekuatan spiritual Ye Yan pun menjadi penuh. Namun, kekuatan itu masih belum bisa menembus tingkat selanjutnya. Meskipun demikian, Ye Yan juga tidak merasa kecewa. Jika kekuatan alam pembentukan alkimia tingkat 9 ingin naik hingga alam spiritual gua, maka diperlukan kekuatan spiritual yang sangat banyak. Jadi kekuatan ini tidak akan cukup.
Kemudian, Yayan menarik napas panjang, lalu mengeluarkan kotoran senjata spiritual dari dalam tubuhnya. Setelah itu, sorot matanya memandang ke arah kapak spiritual milik Xuancan. Apakah dia bisa mencapai alam spiritual gua? Maka semua itu tergantung pada senjata spiritual ini. Senjata spiritual tingkat atas bintang 6. Gumam Yayan dengan mata yang berbinar-binar. Murnikan. Gumam Yayan dalam hati tanpa menunggu lama. Setelah mengatakannya, kapak spiritual itu langsung bergetar dan mengeluarkan suara gemuruh. Akan tetapi, kapak itu tidak langsung berubah menjadi kecil dan masuk ke dalam tubuh Yayan. Bahkan, tiba-tiba muncul sebuah kekuatan jiwa dari kapak spiritual yang langsung menyerang ke arah Yayan. Rencana Xuancan? Ekspresi Yayan menjadi serius. Kemudian, Yayan mengaktifkan kekuatan jiwa untuk menekannya. Bam! Terdengar suara dentuman, seketika kekuatan jiwa yang ditinggalkan oleh Xuancan langsung hancur. Kalau kamu masih hidup, maka kekuatan jiwa ini sangatlah kuat. Tapi, sayang sekali kamu sudah mati. Kekuatan jiwa yang kamu tinggalkan tidak ada apa-apanya untukku. Cibir Yayan. Setelah itu, kapak spiritual ini langsung menjadi kecil dan masuk ke dalam tubuh Yayan. Bab 68, Alam Spiritual Gua. Bang! Saat senjata spiritual ini memasuki tubuh, langsung berdengung terus-menerus, berdampak pada meridian, tulang dan organ dalam Yayan. Yayan berdarah lagi karena kondisi ini, tetapi dia tersenyum. Selama 2 bulan terakhir, dia telah menanggung begitu banyak rasa sakit. Aktifkan! Murnikan! Karena itu, Yayan mengatupkan giginya dan mengucapkan mantra pedang langit untuk memurnikan dengan tegas. Waktu berlalu dengan lambat, setelah 1 jam, ketika kekuatan terakhir dari kapak spiritual dimurnikan, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari tubuh Yayan. Bam! Setelah terdengar bunyi hantaman yang terendam, pil emas Yayan berkilauan dan mata Yayan juga memancarkan cahaya keemasan. Dia memiliki lebih banyak pemahaman tentang energi spiritual di dunia ini. Dia bahkan dapat merasakan arah aliran energi spiritual dan dapat membuat kemampuan tertinggi dari kekuatan spiritual membludak. Dengan demikian, ia juga sepenuhnya mencapai alam spiritual gua. Alam spiritual gua memiliki wawasan tentang energi spiritual. Yayan bergumam, kemudian mengembus seteguk udara keruh. Kekuatan tinjunya menjadi lebih kuat lagi. Sekarang, bahkan jika praktisi alam spiritual gua tingkat 3 ada di sini, Yayan bisa membunuhnya dengan 1 pukulan. Tidak hanya itu, kekuatan jiwanya juga mencapai alam spiritual gua. Master jiwa alam spiritual gua! Sebuah senyuman tersungging di bibir Yayan. Sekarang, dia akhirnya bisa dengan cepat memurnikan pil spiritual tingkat menengah dan memadatkan formasi spiritual tingkat menengah. Detik berikutnya, kekuatan jiwa Yayan membludak, kemudian disalurkan ke tungku pembuat pil dan pemurnian pun dimulai. Pada malam hari, seluruh kota Changyun gempar. Pertempuran keluarga yang mengejutkan semua orang, terutama beberapa orang dari sekte Jianling. Xuancan dan yang lainnya benar-benar mati. Ye Long telah menembus alam spiritual gua tingkat 8, tapi kultivasi ini masih tidak cukup. Mungkin Ye Xiaotian meninggalkan senjata spiritual yang kuat di keluarga Ye atau harta lainnya. Toh dia adalah orang yang kultivasinya paling dekat dengan alam orang suci. Ye Xiaotian, nama ini tidak hanya sangat mengejutkan di kota Changyun, tetapi juga di sekte Jianling. Benar-benar legenda. Ketika Ye Xiaotian masih muda, dia adalah genius kebanggaan yang mengalahkan semua genius kota Changyun bahkan menekan genius Akademi Wanyan. Di seluruh kerajaan, tidak ada yang meragukan bahwa Ye Xiaotian bisa mencapai alam orang suci. Apa daya Ye Xiaotian? Kata seorang praktisi sekte Jianling. Dia hanya orang yang sudah mati. Untuk apa diungkit lagi? Bagaimanapun juga, dia tetap saja bukan orang suci. Ketika masalah ini diketahui oleh keluarga Yun, akan datang orang untuk mengatasi mereka. Kecuali keluarga Ye bisa menahan diri dan tidak pernah keluar dari kota Changyun selama-lamanya. Selain itu,
Dikatakan bahwa di sekte Yun Chao karena Yun Feiyu menunjukkan bakat berkekuatan jiwa yang kuat, jadi Yun Feksu kemungkinan besar akan menjadi ketua sekte berikutnya. Setelah Yun Feksu benar-benar menjadi ketua sekte berikutnya, maka tidak akan ada kekhawatiran lagi baginya. Keluarga Ye, bagaikan semut yang dapat dibunuh dengan mudah, jadi kita tidak perlu melakukan apapun. Kata praktisi lain sekte Jianling. Mereka pun tersenyum ketika mendengar ini. Dibandingkan dengan keluarga Yun, keluarga Ye terlalu jauh bedanya. Sekarang bisa hidup, tapi hanya tinggal tunggu waktu saja. Sementara seluruh kota Changyun sedang berdiskusi, malam pun benar-benar berakhir. Pada saat langit cerah, Yeyan juga sedikit lelah. Namun, melihat pil obat di botol giok, wajahnya juga menunjukkan kepuasan. Begitu banyak pil obat yang berhasil dimurnikan, malam ini tidak sia-sia. Gumam Yeyan, lalu dia memasukkan salah satu botol pil obat ke dalam tas penyimpanannya. Kemudian, setelah Yeyan mendapatkan kembali kekuatannya, dia berjalan keluar dari kamarnya dan berjalan menuju halaman keluarga Ye. Kondensasikan! Di dalam halaman, Yeyan membuka mulutnya. Sekejap kekuatan jiwa terlepas, goresan jimat melayang secara mendatar dan terus berjatuhan ke 4 penjuru. Hingga hari ini, pemahaman Yeyan tentang formasi jimat juga meningkat 1 tingkatan. Hanya untuk kecepatan kondensasi formasi jimat sederhana ini saja sudah sulit untuk ditandingi bahkan oleh master jiwa alam spiritual gua tingkat 9. Serang! Yeyan terus berbicara, jimat terus berjatuhan. Setelah beberapa waktu, ekspresi Yeyan menjadi serius lalu kekuatan fisiknya tiba-tiba membludak, momentumnya meroket dalam sekejap. Bahkan basis kultivasi kekuatan jiwanya menjadi lebih kuat, kemudian beberapa jimat terakhir juga terkondensasi olehnya. Bang! Setelah jimat terkondensasi dan formasi terbentuk, Yeyan juga menghela napas lega. Pada saat ini, meskipun kekuatan fisik menghilang dan kelelahan melanda, tetapi saat melihat formasi ini, dia juga sangat senang. 1 formasi kondensasi energi spiritual dan 1 formasi pelindung, semuanya berhasil terkondensasi. Kata Yeyan. Sekarang formasi kondensasi energi spiritual ini lebih kuat, kekuatan spiritual yang lebih intens dapat terkondensasi, dengan berada di dalamnya, kecepatan kultivasi keluarga Ye pasti dapat berlipat ganda. Adapun formasi pelindung, tujuannya untuk melindungi keluarga Ye. Begitu ada serangan musuh, hanya perlu menyalurkan kekuatan ke dalam formasi ini untuk mengaktifkannya. Kecuali praktisi alam spiritual jiwa, sulit bagi orang awam untuk mendobraknya. Dengan demikian, Yeyan benar-benar tenang jika dia pergi. Detik berikutnya, Yeyan duduk bersila untuk mendapatkan kembali kekuatannya. Di kejauhan, Yelong, Yehu dan Yebao saling memandang. Yaner melakukan ini, apakah dia akan meninggalkan keluarga? Dia sudah direkrut oleh Akademi Wanyan, pada akhirnya akan pergi juga. Aku percaya bahkan kalau dia tiba di Akademi Wanyan, dia akan mampu mengalahkan semua genius sama seperti Xiao Tian. Yelong memiliki kepercayaan penuh pada Yeyan. Namun, Yebao mengerutkan kening. Kalau begitu, haruskah kita memberitahu Yaner segalanya tentang Xiao Tian? Mendengar ini, Yelong menghela napas. Aku ingin memberitahu dia sebelumnya, tapi tertunda karena masalah keluarga Yun. Kemudian sesuatu terjadi lagi, tapi sekarang dia akan memasuki Akademi Wanyan, jadi tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang itu. Dia seharusnya akan segera mengetahuinya setelah tiba di Akademi, kan? Hanya saja tidak tahu apakah dia bisa menerimanya. Ketiganya menghela napas. Betapa menakjubkannya Ye Xiao Tian saat itu. Kuat dan bertulang besi dan berbakat super, tapi sayangnya, ketika mereka menghela napas, mata Yeyan juga terbuka. Kekuatan spiritual dan kekuatan jiwa Yeyan pulih sepenuhnya, kemudian dia memandang Yelong dan yang lainnya, dia ingin berbicara. Yaner, tak perlu dikatakan lagi, kami tahu kamu ingin pergi. Kalian anak-anak muda keluar semua. Yelong berbicara, lalu Yeran, Yetong dan yang lainnya berjalan keluar. Dik, kalau tiba di Akademi Wanyan,
Kamu harus mengalahkan mereka dan membuat mereka mengerti betapa kuatnya keluarga kita. Ini untukmu, berkah keselamatan yang aku buat dengan tanganku sendiri. Ini dariku, hanya beberapa anak panah. Aku bukan master pembuat senjata, tapi aku membuatnya dengan kekuatan spiritualku. Semua orang berbicara satu demi satu. Semua ini membuat Yayan menghela napas, dia juga tidak ingin pergi. Hanya saja jika tetap tinggal di keluarga Ye, akan sulit untuk meningkatkan kultivasinya. Dia harus menemukan senjata spiritual yang lebih kuat. 3 penatua, paman, bibi, kakak sepupu, adik sepupu, jika terjadi sesuatu di keluarga Ye, ingatlah untuk menulis surat kepadaku. Selain itu, ini adalah 2 benda bukti identitas dan surat. Jika ada bahaya, segera kirimkan ke sektor perburuan Fangling dan desa Fenglang. Mereka pasti akan membantu setelah melihatnya. Yayan berkata sembari menyerahkan peta sekta perburuan Fangling kepada Yelong. Jaga dirimu. Kemudian Yayan pun pergi. Keluarga Ye tidak aman sekarang, dengan kediaman wali kota yang mengincarnya dan keluarga Yun yang mengawasinya. Karena itu, dia harus segera menjadi lebih kuat. Saat Yayan baru saja meninggalkan keluarga Ye, sesosok diam-diam mengikuti. Bab 69, pecundang alam pembentukan alkimia juga berani sombong. Di sisi pegunungan Changyun yang masih dalam lingkup kota Changyun, senyum muncul di mulut Yayan. Sejak dia meninggalkan keluarga Ye, kekuatan jiwanya bisa merasakan keberadaan orang di belakangnya. Sekarang jumlahnya semakin banyak. Hanya saja karena masih berada di kota Changyun, mereka terus menyembunyikan diri dan tidak berencana untuk mengambil tindakan. Orang-orang kediaman wali kota menarik juga. Gumam Yayan dalam hati. Dia langsung tahu asal-usul pihak lawan. Aura tenang dari 3 orang di antara mereka seharusnya hanya alam spiritual gua tingkat 3, tapi ada satu aura yang terkendal yang sepertinya adalah alam spiritual gua tingkat 8. Mengerahkan praktisi alam seperti ini untuk membunuhku? Pikir Yayan. Orang kediaman wali kota tampaknya bertekad untuk membunuhku. Tapi sayangnya mereka terlalu berangan-angan. Shoo! Begitu sosok itu bergerak, Yayan melewati hutan dan terus maju. Dalam kegelapan, lelaki tua yang mengikuti Yayan sepanjang waktu tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Dia akan segera meninggalkan area kota Changyun, sembunyikan diri kalian dan jangan sampai ketahuan." Ya! Ketiga orang di belakangnya mengangguk. Setelah itu, senyum lelaki tua itu bahkan lebih lebar dan mengerikan. Selanjutnya adalah kematiannya. Di depannya, sosok Yayan bergerak, lalu berhenti ketika akan melangkah keluar dari kota Changyun. Kemudian Yayan melihat ke sebuah gua tempat berkumpulnya binatang-binatang spiritual. Orang-orang kediaman wali kota ingin membunuhnya. Yayan juga ingin membunuh mereka di sini. Hanya saja orang tua ini membuat Yayan sedikit khawatir. Bagaimana jika dia kabur saat pertarungan? Oleh karena itu, Yayan mencari-cari energi spiritual di sekitar. Akhirnya dia menemukan jejak binatang spiritual di sini. Tanpa ragu-ragu, sosok Yayan bergerak langsung menuju gua. Anak ini bertindak seperti ini demi pengalaman bertarung. Sayangnya, ada aura binatang spiritual di sini. Mungkin dia akan mati di sini tanpa perlu kita mengambil tindakan. Pria tua itu menyeringai. Di dalam gua, saat Yayan melangkah masuk, semua mata langsung fokus dan aura dingin memenuhi gua itu. 10 ekor. Yayan fokus dan tersenyum. Ternyata ada 10 ekor binatang spiritual di sini. Kebetulan sekali, aku tidak perlu repot-repot mencari kemana-mana. Kondensasikan. Begitu kata itu terucap, jurus penjinakan binatang spiritual kuno diaktifkan dan energi jimat membludak. Sebelum binatang-binatang spiritual ini sempat mengaum dan menyerbu, Yayan langsung menyegel jimat pada tubuh mereka. Setelah melakukan semua ini, Yayan juga mengembuskan napas keruh. Abnormal. Wanita dalam pedang kaisar langit berpikir. Yayan berhasil mengendalikan 10 binatang spiritual, banyak di antaranya yang sebanding dengan alam spiritual gua tingkat 5. Yayan dapat melakukannya dalam sekejap, benar-benar mengerikan. Shoo! Detik berikutnya,
Yayan meninggalkan gua dengan gesit. Dia sudah keluar, tanpa terluka sedikit pun. Sepertinya anak itu beruntung, seharusnya tidak ada binatang spiritual di dalam gua. Kalau tidak, bagaimana mungkin di dalam begitu sunyi? Pria tua itu bergumam. Setelah dia berbicara, Yayan langsung berlari kencang. Hei, hei! Senyum lelaki tua itu semakin lebar. Dia tahu bahwa kesempatan sudah datang. Yayan akhirnya akan melangkah keluar dari lingkup kota Changyun. Shoo! Seketika itu pula, tubuh orang tua itu bergerak dan segera mengikutinya. Di kedalaman pegunungan Changyun sangat tenang, ada beberapa orang yang mengikuti Yayan dan 10 binatang spiritual mengikuti di belakang beberapa orang itu. Akhirnya, melihat langkah Yayan berhenti sesaat, lelaki tua itu langsung menyerbunya. 3 orang yang lain mengepung tempat ini, karena takut Yayan akan kabur. Yayan! Lelaki tua itu berkonsentrasi, menatap Yayan dan berteriak. Kamu tidak menduga bisa bertemu kami di sini, kan? Sulit bagi kami untuk membuntutimu sepanjang jalan. Kamu mau masuk Akademi Wanyan, kan? Kalaupun kamu sampai di sana, Tuan Muda Kediaman Wali Kota kami, Chang Song, juga akan membunuhmu. Sayangnya, kamu tidak punya kesempatan. Semuanya akan berakhir di sini. Tempat ini adalah kuburanmu. Oh, bukan? Kalau kamu mati di sini, sepertinya bahkan tidak akan ada tulang yang tersisa. Hei, hei! Ketiga orang itu juga ikut tertawa. Yayan menatap mereka dengan sikap berwibawa tanpa ada perubahan dalam ekspresinya, apalagi tanda-tanda panik. Lelaki tua itu merasa heran, kenapa Yayan tidak takut, seolah-olah Yayan tahu tentang kehadiran mereka di sini. Akhirnya sudah tidak tahan untuk menunjukkan diri? Jadi sudah ingin mati ya? Yayan berkata sambil menatap lelaki tua itu. Ingin mati? Hei, kamu adalah pecundang alam pembentukan alkimia, tapi masih berani sombong di depanku? Pria tua itu mencibir. Sungguh konyol. Sombong? Yayan tersenyum, lalu ekspresinya langsung menjadi serius. Dalam sekejap, 10 binatang buas di sekitarnya tiba-tiba mendekat dan langsung mengepung tempat itu. Melihat binatang spiritual ini, lelaki tua dan ketiga orang ini terkejut. Kamu bisa mengendalikan binatang-binatang spiritual ini? Bagaimana mungkin? Lelaki tua itu sangat terkejut, tapi dia segera menenangkan diri. Meski begitu, memangnya kenapa? Kekuatanku tidak bisa ditandingi oleh binatang-binatang spiritual ini. Bang! Setelah berbicara, aura lelaki tua itu benar-benar membludak. Alam spiritual gua tingkat 8. Gumam Yayan. Sekarang kamu tahu kekuatanku? Haha! Hei, ingat namaku sebelum kamu mati. Namaku Yijian. Orang yang membunuhmu adalah Yijian. Lelaki tua itu berteriak, energi spiritual segera keluar dari tubuhnya dan langsung berubah menjadi pedang panjang yang menebas ke arah Yayan. Menghadapi pedang ini, Yayan bersikap tenang. Dia mengeluarkan pil obat dari tas penyimpanan yang bisa meningkatkan kekuatannya 1 tingkat dalam waktu singkat, lalu menelannya. Pil obat meleleh begitu masuk ke mulut, momentum Yayan juga membludak dalam sekejap. Apa? Lelaki tua dan ketiga orang itu terkejut. Alam spiritual gua tingkat 2? Kamu baru saja mencapai alam spiritual gua tingkat 1, kan? Sekarang dengan bantuan pil obat ini, auramu sebanding dengan alam spiritual gua tingkat 2. Hebat juga! Kami meremehkanmu. Aku tidak menyangka kamu tumbuh begitu cepat, tapi untungnya wali kota mengutus kami datang. Jarak antara kamu dan aku terlalu besar. Lelaki tua yang bernama Yijian itu mencibir. Bagaimana dengan sekarang? Yayan berkonsentrasi, kemudian kekuatan fisiknya membludak. Sinar cahaya keemasan bersinar ke segala arah, menutupi area itu dan menyebabkan pegunungan dan hutan di sekitarnya bergetar. Di bawah pengaruh pil obat itu, Yayan setara dengan alam spiritual gua tingkat 2, tapi dia pasti sanggup bertarung dengan alam spiritual gua tingkat 4, dengan kondisi fisiknya saat ini.
Momentumnya tidak lebih lemah dari praktisi alam spiritual gua tingkat 8. Apa? Tidak hanya lelaki tua itu, bahkan ketiga orang lainnya menganga mulutnya. Mereka tidak bisa mempercayainya. Yayan hanya bocah berusia 17 tahun. Bagaimana mungkin kekuatan bertarungnya yang asli bisa mencapai level ini? Fisik macam apa ini? Lelaki tua itu ketakutan. Pada saat ini, dia benar-benar mengerti kenapa Zuan Chen dan yang lainnya meninggal di tangan keluarga Ye. Hal ini pasti terkait dengan Yeyan. Saat orang tua itu terkejut, Yeyan menebas pedangnya, yang langsung menghancurkan energi pedang lelaki tua itu. Setelah melambaikan pedang Kaisar Langit, dia menikam ke arah lelaki tua itu dan berkata, Kamu kira aku benar-benar membiarkan binatang-binatang spiritual ini datang untuk berurusan dengan kalian para pecundang? Aku hanya khawatir kalian melarikan diri. Bab 70, bagaimana Yun Feksu bisa dibandingkan dengan Ye Xiaotian? Kamu! Ijian tampak terkejut untuk menghadapi Yeyan. Dia juga mengeluarkan senjata, yang tidak lain adalah pedang panjang yang sinar spiritualnya berkedip-kedip dan suaranya mendengung. Dang! Dia menggunakan pedang ini untuk melawan Yeyan secara langsung. Di daerah ini, bunyi tubrukan logam tiba-tiba terdengar. Bukankah kamu bernama Ijian? Sekarang kenapa memiliki banyak pedang? Kamu sudah setua ini tapi masih pandai membual. Kata Yeyan. Hei, kamu! Wajah lelaki tua itu muram. Dia hanya bernama Ijian. Dia tidak mengatakan bahwa dia membunuh orang hanya dengan menggunakan satu pedang. Tepat ketika dia merasa sangat marah, kekuatan jiwa membludak dari pil jiwa Yeyan, kemudian berubah menjadi ribuan jarum dan melejit. Gawat! Saat merasakan aura ini, ekspresi lelaki tua yang bernama Ijian itu berubah lagi. Dia tidak pernah menduga bahwa Yeyan ternyata seorang master jiwa. Bahkan master jiwa yang telah mencapai tingkat spiritual gua. Namun, kekuatan jiwa juga tidak bisa berpengaruh padanya. Lelaki tua itu langsung melawannya dengan pedang. Tapi kemudian dia melihat puluhan jimat guntur terkondensasi dan jatuh ke arahnya. Bum bum bum. Guntur dan kilat membombardir Ijian. Merasakan kekuatan ini, Ijian mengerutkan kening. Energi pedangnya berdesir dan terus melawan. Inilah waktunya. Yeyan berkonsentrasi. Dia tiba-tiba mengayunkan pedang Kaisar Langit dari bawah ke atas. Jurus pedang mematikan. Teriak Yeyan dalam hati. Dalam sekejap ia menggunakan seni bela diri tingkat suci atas ini. Kekuatan spiritual yang terkondensasi di tubuhnya membuat aura pedang Kaisar Langit semakin kuat. Dang! Lelaki tua yang bernama Ijian pun mengerutkan kening. Dia pecah konsentrasinya gara-gara guntur tadi. Sekarang dia hanya bisa memblokirnya dengan pedang melintang. Krak! Memang senjata spiritual di tangannya juga tingkat tinggi, tapi hanya memiliki satu bintang saja, yang bisa langsung rusak ditebas oleh pedang Kaisar Langit. Kemudian cahaya dingin berkedip, pedang Kaisar Langit langsung membelah tubuhnya. Darah menyembur, napas lelaki tua ini sekarat. Hanya napas terakhirnya yang tersisa. Di samping mereka, wajah ketiga orang itu pucat dan sangat ketakutan. Kekuatan Yeyan benar-benar telah mencapai tingkat seperti ini. Bahkan praktisi alam spiritual gua tingkat 8 juga tidak mampu bersaing dengannya. Sungguh mengerikan. Kemudian mereka melihat Yeyan berjalan perlahan menuju lelaki tua bernama Ijian itu, lalu berjongkok di sampingnya dan berkata, Kamu sepertinya baru saja mengatakan bahwa tuan mudamu juga ada di Akademi Wanyan. Selain itu, dia juga mau membunuhku. Mendengar ini, wajah Ijian tampak pucat. Dia menyesal, untuk apa dia mengatakannya barusan. Dia benar-benar tidak menyangka Yeyan akan selamat, tapi sekarang setelah Yeyan mengetahui hal ini, dia benar-benar membuat masalah bagi tuan muda. Kamu jangan khawatir, jika dia berani menyerangku, aku akan membunuhnya. Yeyan menatapi Jian sambil berkata demikian. Paf! Mendengar kalimat ini, lelaki tua ini tidak tahan lagi. Dia memuntahkan darah kemudian napasnya benar-benar terputus.
selanjutnya giliran kalian. Yayan berdiri dan melihat ketiga sosok itu. Tolong, jangan bunuh kami. Kami hanya... Mereka bertiga sangat ketakutan sehingga mereka bahkan berlutut. Dang dang dang. Hanya saja pedang Yayan tidak menunjukkan belas kasihan. Bagaimana mungkin orang yang memburunya bisa selamat? Kediaman wali kota Changyun. Setelah membunuh orang-orang ini, aura dingin muncul di mata Yayan, lalu Changsang muncul di benaknya. Saat aku melangkah ke alam spiritual jiwa, aku akan membantai kediaman wali kota. Yayan berkonsentrasi dan sambil melihat ke depan dia berubah menjadi cahaya dan bayangan, langsung meninggalkan tempat ini. Waktu berlalu secara perlahan. 10 hari kemudian, Yayan keluar dari pegunungan Changyun dengan tubuh berlumuran darah. Perjalanan ini adalah pengalaman nyata yang membuat alam Yayan menjadi kokoh. Sinar spiritual pedang Kaisar Langit di tangannya semakin berkilauan. Pedang ini setara dengan senjata spiritual tingkat atas bintang 8. Setelah itu, Yayan melanjutkan perjalanan dan menembus hutan lagi. Setelah 2 hari, dia akhirnya melihat ibu kota. Dia mengganti pakaian bersih dan segera melangkah menuju ibu kota. Ibu kota adalah pusat dari kerajaan Wanyan. Kotanya sangat besar dan tembok kotanya sangat tebal. Karena ada plakat dengan kata ibu kota yang ditinggalkan oleh orang suci di gerbang kota, membuat tempat suci ini megah dan mulia. Bahkan bila praktisi alam spiritual jiwa tingkat 9 tiba di sini, jangan berharap bisa meledakkan gerbang kota. Di ibu kota ini, Yayan memandang plakat dengan sedikit menghayati. Kedua kata ini ternyata terkondensasi dari goresan jimat. Setiap jimat terdiri dari banyak goresan. Dapat dikatakan bahwa meskipun kedua kata ini bukan jimat, tapi terlihat seperti jimat. Setelah Yayan menyadarinya, benaknya berdengung, kemudian muncul barisan teks. Seni bela diri kekuatan jiwa tingkat suci, golok jiwa suci. Yayan dilanda kegembiraan. Yang ditinggalkan orang suci benar-benar luar biasa. Seni bela diri ini jauh lebih kuat daripada ribuan jarum. Kemudian Yayan menutup matanya dan mempelajari kata-kata ini. Hei, datang lagi anak muda. Apa dia berpikir dirinya bisa memahami jalan orang suci? Dalam kurun waktu ini, banyak sekali anak muda yang memasuki ibu kota. Setiap kali mereka berjalan ke sini, mereka akan mengagumi gerbang ibu kota kita, terutama plakatnya. Sayangnya, bagaimanapun, tidak ada yang bisa mendapatkan apapun. Anak ini terlihat cukup tampan, tapi sayangnya, apa gunanya berwajah tampan? Bahkan orang genius seperti Chang Song dari kota Changyun dan Shui Wuhen dari kota Shuyuan juga tidak pernah bisa memahaminya. Jangan mengatakan tentang mereka, bahkan Liu Qianqian dan yang lainnya dari keluarga Liu ibu kota juga tidak mendapatkan apa-apa. Sebenarnya, aku pernah mendengar bahwa Yun Fexu juga pernah berhenti di sini. Tapi pada akhirnya dia kembali tanpa hasil. Aku juga pernah mendengar tentang ini. Jadi mungkin tidak ada apa-apa dalam plakat ini. Lagi pula, plakat ini telah digantung di sini selama bertahun-tahun dan tidak ada yang memahaminya. Di gerbang kota, banyak orang menghela napas. Saat ini, seorang pria gemuk yang berpakaian mewah turun dari tandu mewah dan berkata, "Tidak ada yang memahaminya? Aku pernah mendengar katanya ada orang yang berdiri di sini untuk beberapa saat dan mengatakan bahwa ada seni bela diri kekuatan jiwa tingkat suci di dalamnya." Hei, kamu berbicara tentang Ye Xiaotian yang dulu? Bagaimana kamu bisa mempercayai orang seperti itu? Kalau memang ada seni bela diri kekuatan jiwa tingkat suci di dalamnya, kenapa begitu banyak master jiwa berbakat yang tidak berhasil memahaminya? Kenapa Yun Fexu tidak memahaminya? Ye Xiaotian hanya membual saja. Dalam sekejap, beberapa orang muncul. Ada juga seorang gadis muda yang berpakaian merah. Dia berbicara dengan nada yang sangat menghina Ye Xiaotian. Wush! Saat ini, Yayan selesai membaca teks latihan seni bela diri kekuatan jiwa tingkat suci. Golok jiwa suci terkondensasi oleh kekuatan jiwa, sekali dibentuk menjadi golok jiwa, dengungannya pun bisa menebas jiwa. Golok ini bisa menangkis kekuatan spiritual. Bisa dikatakan sangat menakutkan.
Namun, ekspresi Yeyan menjadi serius. Dia menatap gadis berbaju merah itu. Kamu sendiri yang tidak memiliki pengetahuan, masih berani mengkritik orang lain. Terlebih lagi, Yun Feksu, bagaimana bisa dibandingkan dengan Ye Xiaotian? Yeyan tiba-tiba berbicara sambil menatap gadis berbaju merah itu. Menurut Ye Long, Yehu dan yang lainnya, bakat Ye Xiaotian di masa mudanya jauh lebih hebat daripada Yun Feksu. Glek! Namun, ketika kata-kata yang diucapkan, ada keributan di gerbang kota. Banyak mata menatap langsung ke arahnya dalam sekejap, terutama gadis berbaju merah yang tatapannya terlihat menjadi lebih dingin. Adapun pria gemuk itu, dia menatap Yeyan dengan tatapan lebih lembut, tapi dia menggelengkan kepalanya dengan pelan. Dia mengetahui bahwa Yeyan telah membuat masalah besar kali ini.